Halo, hai anak-anak kelas 5 semuanya. Ketemu lagi dengan Ibu Elizabeth dalam tema 1, subtema 1, pembelajaran 5. Mari kita belajar anak-anak, tetap semangat dan jangan lupa berdoa sebelum belajar. Selamat belajar anak-anak semua. Kita belajar mata pelajaran IPA, Bahasa Indonesia, dan SBDP. Di IPA kita masih belajar tentang alat gerak pada hewan beserta fungsinya. Bahasa Indonesia menentukan pokok pikiran dan ide pengembang dari sebuah paragraf. SBDP kita memahami gambar cerita dan dapat membuat cerita dari gambar yang kita buat. Let's go anak-anak. Nah, sekarang coba anak-anak lihat gambar di bawah ini. Gambar seekor kelinci dan seekor siput. Nah, anak-anak coba perhatikan baik-baik dua gambar ini. Apa perbedaan dari dua hewan ini? Coba perhatikan secara saksama. Manakah hewan yang gerakannya lebih lincah? Betul sekali, jawaban anak-anak adalah kelinci. Kemudian, bagaimana caranya mereka bisa berpindah tempat ya? Kalau kelinci jalannya itu pakai melompat, sedangkan siput jalannya seperti merayap. Hewan manakah yang memiliki tulang? Betul sekali anak-anak, hewan yang memiliki tulang adalah kelinci. Terima kasih anak-anak sudah menjawab dengan benar. Kita lanjut lagi ya. Hari ini kita belajar tentang apa lagi ya? Tadi anak-anak sudah menyebutkan kalau kelinci memiliki tulang, sedangkan siput tidak memiliki tulang. Kita lebih mengenal lagi hewan yang memiliki tulang dan tidak memiliki tulang. Istilahnya adalah hewan vertebrata dan avertebrata. Ibu ulangi, vertebrata dan avertebrata. Manakah yang masuk dalam hewan vertebrata dan avertebrata? Dan apa maksud atau arti dari vertebrata dan avertebrata? Kita lihat sama-sama ya. Vertebrata artinya memiliki tulang belakang. Dan avertebrata artinya tidak memiliki tulang belakang. Anak-anak harus bisa membedakan ya, vertebrata dan avertebrata. Vertebrata memiliki tulang belakang, sedangkan avertebrata tidak memiliki tulang belakang. Diingat ya anak-anak. Nah, sekarang kita melihat contohnya. Apa saja hewan yang masuk dalam vertebrata? Ada kelinci, ada buaya, ada ikan, ada burung, dan masih banyak lagi. Anak-anak bisa melanjutkan untuk menyebutkannya di rumah ya. Hewan apa yang kira-kira memiliki tulang belakang lainnya? Kita lihat contoh hewan avertebrata. Nah, ada siput, ada serangga, ada cacing, ada ubur-ubur, ada cumi-cumi. Kenapa mereka dinamakan hewan avertebrata? Karena tidak memiliki tulang belakang. Oke anak-anak, kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Kita sudah belajar tentang hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Sekarang kita mau lihat karakteristik dua hewan yang masuk dalam hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Sekarang kita mau belajar apa sih karakteristik dari kelinci dan siput itu. Kita lihat bersama-sama. Siput itu karakteristiknya adalah hewan berjenis avertebrata, artinya tidak memiliki tulang belakang. Yang kedua, gerakannya sangat lambat.
Yang ketiga, berpindah tempat dengan cara merayap. Yang keempat, dilindungi oleh cangkang. Yang kelima, berkembang biak dengan cara bertelur. Kita lihat lagi yang punya kelinci ya. Yang kelinci, ciri yang paling pertama adalah vertebrata, artinya memiliki tulang belakang. Yang kedua, gerakannya lincah dan sangat cepat. Yang ketiga, berpindah dengan berlari. Yang keempat, dipenuhi bulu halus. Yang terakhir, cara berkembang biak dengan beranak. Nah, anak-anak sudah paham kan sekarang apa saja yang menjadi karakteristik hewan kelinci dan siput? Tetap semangat ya. Nah, anak-anak, mari kita mengamati hewan di bawah ini. Yang pertama adalah hewan cacing. Nah, kita mau melihat organ gerak dari cacing dan fungsi dari organ gerak tersebut. Pada cacing, nama organ geraknya adalah perut. Fungsinya adalah melakukan gerakan mengkerut dan memanjang. Kita lihat gambar yang kedua dan gambar yang ketiga adalah belalang dan ubur-ubur. Nah, anak-anak, apa sih organ gerak dari belalang dan ubur-ubur serta apa fungsinya? Tugas anak-anak adalah mencari organ gerak dari siput dan ubur-ubur, kemudian sebutkan fungsinya. Tetap semangat ya. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang kelinci dan siput masuk ke dalam golongan hewan avertebrata atau vertebrata. Nah, sekarang kita akan membaca bacaan tentang siput bukan hewan yang lemah. Anak-anak boleh membuka buku pada halaman 44 dan 45. Nah, ini Ibu tampilkan paragraf pertama dan paragraf keduanya. Kita akan belajar bagaimana caranya menentukan ide pokok dan kalimat pengembang dari setiap paragraf. Ibu contohkan untuk paragraf pertama. Anak-anak membaca dulu paragraf pertama dan tentukan ide pokoknya. Ide pokok dari paragraf pertama adalah siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikan. Dari ide pokok ini ada kalimat pengembangnya. Apa saja yang masuk dalam kalimat pengembangnya ada pada kalimat kedua dan kalimat ketiga dalam paragraf pertama. Nah, kalimat pengembangnya yang pertama adalah bahkan karena gerakannya yang lamban tidak jarang orang membandingkannya dengan kelinci. Yang kedua, siput juga dianggap menjijikan karena tubuhnya yang penuh lendir. Ini Ibu contohkan hanya untuk paragraf pertama. Sedangkan paragraf kedua dan paragraf-paragraf selanjutnya, silakan anak menyelesaikan di buku tulis, tentukan ide pokok serta kalimat pengembangnya. Bagaimana anak-anak? Mudahkan belajar dari rumah? Asikkan menonton video yang Ibu sajikan. Tetap semangat belajar ya. Jangan lupa menyelesaikan semua tugas yang Ibu sudah berikan. Nah, anak-anak, kita sudah belajar tentang hewan, kemudian menentukan ide pokok dan kalimat pengembangnya. Sekarang kita berkreasi. Nah, apa itu corak gambar cerita atau ilustrasi? Apa saja sih jenis-jenis dari corak gambar cerita atau ilustrasi? Kita lihat bersama-sama. Nah, gambar pertama ada gambar Bapak almarhum, Bapak mantan presiden, Bapak Habibie. Iya, Bapak Habibie ini adalah contoh gambar karikatur.
Apa itu gambar karikatur? Gambar yang melebih-lebihkan dari objek aslinya, lucu, serta aneh. Nah, anak-anak bisa perhatikan, masa sih Bapak Habibie punya kepala yang besar, kemudian badannya lebih kecil, dan dia bisa naik di atas pesawat. Nah, seperti ini adalah contoh gambar karikatur. Sekarang kita lihat gambar yang kedua. Anak-anak, ini bukan foto ya, ini adalah gambar. Nah, ini masuk ke dalam gambar realis. Kenapa dinamakan gambar realis? Karena gambar seperti keadaan aslinya. Digambar tetapi seperti asli ya anak-anak. Sekarang kita lihat gambar keempat. Nah, ini gambar apa ya anak-anak? Betul sekali, ini kesukaan dari anak-anak. Gambar kartun. Ya, pada gambar ini lebih kepada menghibur dan berisi humor. Biasanya berbentuk hewan ataupun manusia. Nah, gambar yang keempat adalah, wah bagus sekali ya gambarnya anak-anak. Gambar dekoratif. Apa sih gambar dekoratif itu? Gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk aslinya, namun tidak menghilangkan ciri-cirinya, seperti gambar pemandangan. Oke anak-anak apakah sudah memahami, sudah bisa membedakan mana yang termasuk gambar karikatur, mana yang termasuk gambar realis, atau gambar kartun dan gambar dekoratif? Anak-anak bisa melihat dalam buku siswa ada gambar yang sama, jenis gambar yang sama pada buku siswa. Oke anak-anak, Ibu harap bisa dipahami dengan baik. Anak-anak, kita sudah belajar hari ini. Terima kasih karena tetap semangat dalam belajar. Karena untuk menjadi anak yang pintar, kita harus rajin dalam belajar. Terima kasih.